Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Kali ini kita akan mempelajari mengenai tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Kita mulai dulu membahas mengenai lembaga KPPU, ya, di mana KPPU adalah lembaga penegak hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta memberi putusan yang mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya, ya. Jadi jelas fungsi KPPU adalah lembaga penegak hukum, ya, hanya kewenangannya terbatas kepada undang-undang untuk penegakan undang-undang mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ya, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi kewenangannya sangat khusus. Nah, di samping itu, KPPU juga merupakan komisi negara. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasilnya kerjanya, ya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi yang diresmikan pada tanggal 7 Juni tahun 2000 ini terdiri atas 11 anggota, termasuk seorang ketua dan wakil ketua, yang pengangkatannya atas persetujuan DPR dengan masa jabatan 5 tahun, ya. Nah, jadi KPPU di samping lembaga penegak hukum juga merupakan komisi negara, ya, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, kita lihat bagaimana struktur dari KPPU. Itu KPPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan kurang-kurangnya 7 orang anggota, ya. Jadi jumlahnya pasti diusahakan supaya ganjil, ya, sehingga kalau sesuatu waktu harus terjadi voting dalam pengambilan keputusan, nah itu kalau tidak bisa dimenangkan paruh plus 1, ya. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kita lihat satu persatu, ya, mulai dari ketua komisi. Ketua komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, dan due process of law, ya. Itu. Jadi harus transparan, sebagai akuntabilitas, ya, efektif, artinya benar-benar itu dilakukan secara prosedur, dan tentunya juga prosesnya harus mengikuti kaedah-kaedah hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Ketua Komisi mempunyai wewenang A. Menetapkan dilakukan monitoring pelaku usaha, ya. Nah, jadi karena pendekatannya kombinasi, ya, ada pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi, ada versi legal ataupun regulation. Nah, jadi pelaku usaha yang diduga atau dilaporkan oleh seseorang atau pihak lain atau pelaku usaha yang lain itu melakukan tindak pidana yang dianggap melanggar atau dilarang oleh Undang-Undang LPN, nah itu dilakukan monitoring, ya. Nah, itu ditetapkan terlebih dahulu oleh Ketua Komisi. Kemudian menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan monitoring pelaku usaha, ya. Setelah diberikan ditetapkan, nah kemudian ditugaskan kepada Sekretariat untuk melakukan monitoringnya. Kemudian yang ketiga, menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan penelitian dan klarifikasi, pemberkasan, dan gelar laporan, ya. Nah, untuk dikaji, ya, apakah
monitor itu, nah itu memenuhi syarat untuk ditetapkan bahwa perbuatannya itu melanggar ya Undang-Undang LPN. Yang keempat, menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan ya. Nah, itu setelah laporan tadi, nah, itu kemudian nah, itu perlu apa tidak ini setelah usaha itu dilakukan pemeriksaan ya, yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya yang kelima, menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan perubahan perilaku ya. Oke. Jadi kalau misalnya kemudian mungkin setelah dibina kepada si pelaku usaha tadi ya, yang mungkin belum memasuk ke ranah pelanggaran undang-undang LPN, itu bisa diberikan advice, nah kemudian dilihat ya bagaimana perubahan perilakunya. Yang keenam, menetapkan status pelapor, perjanjian dan atau kegiatan pelapor yang diduga melanggar dan ketentuan undang-undang yang juga dilanggar ya. Jadi siapa pelapor ini ya yang diduga melanggar, kemudian bagaimana statusnya, nah kemudian pasal yang mana yang diundang ya, yang dilanggar ya, nah, itu harus ditetapkan oleh ketua komisi. Kemudian menunjuk ketua dan anggota tim pemeriksa dan majelis komisi. Kemudian yang terakhir, menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Selanjutnya, menugaskan majelis komisi untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan, menetapkan, dilakukan monitoring pelaksanaan putusan komisi ya. Nah, jadi kalau tadi sudah ada putusan ya dari hasil tadi, monitoring tadi, nah kemudian pelaksanaannya juga itu dilakukan monitoring apakah putusan komisi itu sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha. Yang terakhir, menugaskan sekretariat komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tim pemeriksa dan majelis komisi dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, itu terlebih dahulu melalui persetujuan rapat komisi ya. Nah, jadi penetapan tadi sudah serta-merta hanya dilakukan oleh ketua komisi, tapi didahului ya, yang itu merupakan hasil dari rapat komisi. Kemudian untuk wakil ketua komisi, satu, dalam hal ketua komisi berhalangan, maka wakil ketua komisi melaksanakan tugas dan wewenang ketua komisi. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, wakil ketua komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan ketua komisi. Nah, ini kita lihat apa saja sih syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota KPPU. Yang pertama, WNI berusia kurang-kurangnya 30 tahun dan ketinggian 60 tahun pada saat pengangkatan. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, berkelakuan baik, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi, tidak pernah dipidana, tidak pernah dinyatakan valid oleh pengadilan, dan tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha. Nah ini ya tadi kalau dilakukan monitoring kemudian diduga bahwa pelaku usaha itu melakukan pelanggaran, itu kan dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan ya. Nah, kemudian dibentuklah timnya ya, tim pemeriksa pendahuluan itu mempunyai tugas mendapatkan pengakuan terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, serta merekomendasikan kepada komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan ya, semacam ini ya, penyelidikan ya kalau dalam
pidana. Jadi untuk membuat terang ya suatu perkara. Nah, jadi dicari ya bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran dari pelapor yang dituduhkan oleh si pelapor ya. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tim pemeriksa pendahuluan mempunyai wewenang A. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan ya, pastilah mereka melakukan penyelidikan atau pemeriksaan. Kemudian yang B. Memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan pelapor, dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak-pihak lain tentunya yang terkait atau yang mengetahui ya untuk bisa mendapatkan keterangan-keterangan yang bisa lebih memperjelas ya bukti-bukti awal tadi yang disebutkan. Yang C. Mendapatkan, meneliti dan melihat, menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. D. Menerima pernyataan kesediaan terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan komisi untuk tidak melakukan pemeriksaan lanjutan secara bersyarat ya. Gitu. Jadi kalau terlapornya kemudian bersedia tidak lagi melakukan perbuatan itu, ya kemudian direkomendasikan ya tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dengan pasti biasanya ada syarat-syarat, misalnya dalam tempo berapa lama kalau masih melakukan kegiatan yang melanggar itu ya maka akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan KPPU atau Undang-Undang LPN ya. Nah ini jadi kalau memang kemudian itu direkomendasikan berlanjut ya dibentuk tim pemeriksa lanjutan. Satu, tim pemeriksa lanjutan mempunyai tugas menemukan bukti ada atau tidak adanya pelanggaran dan menyerahkan hasil pemeriksaan lanjutan ke komisi untuk dinilai oleh majelis komisi. Ya. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tim pemeriksa lanjutan mempunyai wewenang A. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan ya. Gitu. Karena memang dia mempunyai tugas menemukan bukti ya ada atau tidak pelanggaran. Yang B. Memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan pelapor, saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. C. Meminta keterangan dari instansi pemerintah. D. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. E. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelapor, saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan atau data. Nah, itu kemudian kan dilaporkan kepada majelis komisi ya. Nah, majelis komisi adalah suatu forum yang dibentuk oleh komisi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota komisi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan ya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat komposisinya kan minimal 9 ya. Ada ketua, mengangkat anggota, wakil ketua mengangkat anggota, dan 7 orang anggota 9 ya. Jadi kalau minimal komisi itu 3, nah itu bisa jadi ya mungkin pada waktu yang bersamaan bisa dibentuk 3 majelis komisi ya. Nah, majelis komisi mempunyai tugas menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidaknya pelanggaran, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelapor yang terbukti melanggar, dan membacakan putusannya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, majelis komisi mempunyai wewenang A. Mempelajari dan menilai semua hasil pemeriksaan lanjutan. B. Memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menyampaikan keterangan dan data tambahan, penilaian dan atau pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran. C. Menentukan waktu sidang majelis dan sidang majelis untuk membacakan putusan.
D. Menandatangani putusan komisi. E. Memberikan saran dan pertimbangan untuk pemerintah dan atau pihak lain untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Nah, kemudian juga ada panitera komisi ya, bagaimana baginya sebuah pengadilan ya, ada panitera. Panitera majelis adalah pegawai sekretariat komisi yang mendapatkan tugas untuk membantu majelis komisi di dalam melakukan pemeriksaan dalam sidang majelis. Sekretariat komisi adalah unit administrasi dan teknis operasional komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Nah, ini keduanya, baik panitera majelis maupun sekretariat komisi itu membantu tugas-tugas dari majelis komisi. Panitera majelis itu mempunyai tugas A. Membantu majelis memanggil para pihak untuk hadir dalam suatu pemeriksaan dalam persidangan. B. Mencatat jalannya pemeriksaan dalam persidangan. C. Menyimpan berkas laporan. D. Menjaga barang bukti. E. Membantu majelis komisi menyusun putusan komisi. F. Membantu penyampaian putusan komisi kepada pelapor. Dan D. Membuat berita acara pemeriksaan. Panitera majelis wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan atau informasi yang disampaikan oleh pelapor dan atau pihak lain serta yang didapatkan dalam pemeriksaan dan atau persidangan. Nah, kemudian ada tim untuk melakukan penyelidikan ya, yaitu tim penyidik. Tim penyelidik adalah anggota majelis komisi dan atau staf sekretariat komisi yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap para pihak dan atau pihak lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Tim penyidik mempunyai tugas A. Mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan putusan komisi. B. Menyusun hasil penyelidikan dan temuan secara sistematis untuk memudahkan majelis komisi dalam pengambilan putusan komisi. Dan atau yang C. Membuat dan menandatangani berita acara penyelidikan. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tim penyelidik berwenang A. Merencanakan langkah-langkah dan teknik penyelidikan. B. Mencari keterangan dan atau informasi guna pengambilan putusan komisi. Dan C. Meneliti hasil penyelidikan. 3. Tim penyelidik berkewajiban untuk melengkapi diri dengan surat tugas serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan. Nah, itu ya, jadi sampai tim penyelidik tadi ya. Nah, kemudian apa sebenarnya peran dari KPPU ya? KPPU itu turut berperan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien. Caranya adalah dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif yang menjamin adanya kepastian berusaha ya. Iklim usaha yang kondusif artinya terciptanya persaingan usaha yang sehat ya. Jadi competitiveness ya. Nah, itu dalam rangka untuk efisiensi ya dan jaminan dari kualitas produk. Pengawasan dan pelaksanaan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan tujuan yang sama, KPPU juga berupaya mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu.
Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas, yang memang menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, nah itu mengenai institusi KPPU. Nah, kemudian kita lihat apa tugas dan wewenang KPU ya yang diberikan oleh undang-undang. Jadi itulah kewenangan yang memang diatribusikan ya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Pasal 35 Undang-Undang LPN itu menentukan bahwa tugas-tugas KPU terdiri dari yang pertama melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 ya. Oke, kita sudah lihat dulu. Jadi ada perjanjian-perjanjian yang dilarang ya, diatur dari pasal 4 sampai dengan pasal 16. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan dari pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 ya. Jadi ada perjanjian yang dilarang, ada kegiatan yang dilarang yang diatur dari pasal 17 sampai pasal 24 ya. Nah, itulah tugas KPPU untuk melakukan penilaian. Kemudian yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28, kemudian mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. 4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kelima, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang. Yang keenam, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, itu tugas-tugas dari KPPU. Ya, kemudian untuk menjalankan tugasnya itu, nah, tentunya KPPU itu diberikan kewenangan, ya. Kewenangan KPPU itu diatur dalam pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, yakni yang pertama menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. 4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. 6. Memanggil dan menghadirkan saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf E dan huruf F yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. KPPU berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif, ya, jadi khusus sanksi administratif berupa 1. Penetapan pembatalan perjanjian, ya, tadi ada perjanjian yang dilarang itu dilakukan oleh pelaku usaha, nah, itu perjanjian itu bisa
ditetapkan untuk dibatalkan. Yang kedua, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, ya, itu salah satu kegiatan yang dilarang melakukan integrasi. Nah, itu juga diperintahkan untuk dihentikan. Yang ketiga, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Yang keempat, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, ya. Nah, posisi dominan itu kalau itu memang dilakukan oleh pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha itu dengan sengaja, ya, untuk menghambat terjadinya persaingan yang tidak sehat. Nah, itu ya hasil dari pemeriksaan atau penelitian itu bisa kemudian diperintahkan untuk dihentikan, ya. Yang kelima, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham. Yang keenam, penetapan pembayaran ganti rugi, ya, misalnya dampak dari perjanjian atau kegiatan yang dilarang atau posisi dominan itu kemudian memberikan kerugian. Nah, itu KPPU berwenang kemudian menetapkan pembayaran ganti rugi. Yang ketujuh, pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar, ya, pada pelaku usaha yang terbukti itu melanggar ketentuan Undang-Undang LPN, ya. Nah, itu semua diatur dalam pasal 47 Undang-Undang LPN. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan tugas dari Komisi Pengawas? Yang pertama, Komisi Pengawas mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan apabila ada dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas ini menghasilkan suatu putusan komisi apakah telah terjadi pelanggaran ataukah tidak. Selanjutnya, keputusan komisi tersebut oleh hukum dianggap mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Kapankah Komisi Pengawas mulai melakukan pemeriksaan? Komisi Pengawas itu mulai melakukan pemeriksaan, ya, yang dalam hal ini tentunya pemeriksaan pendahuluan, ya, jika terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, atas inisiatif Komisi Pengawas sendiri, apabila ada dugaan telah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli, ya. Jadi salah satu tugas Komisi Pengawas kan tadi melakukan penilaian, ya, atau penelitian. Nah, itu kalau ditemukan, ya, atas inisiatifnya sendiri, nah, itu bisa melakukan pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, bila atas laporan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan, ya, apakah masyarakat, apakah pelaku usaha yang lain, ya. Yang ketiga, atas laporan dari setiap orang yang mengetahui atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Prosesnya, ya, proses pembuktian oleh Komisi Pengawas itu sebagai berikut. Dalam hal pembuktian, di samping memperoleh informasi dari pihak pelaku pelanggaran dan atau dari dokumen-dokumen, bila perlu Komisi Pengawas dapat pula mendengar keterangan dari saksi ahli atau pihak lain-lainnya. Adapun yang merupakan alat bukti untuk pembuktian oleh komisi adalah yang satu, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan saksi ahli. Yang ketiga, surat dan atau dokumen. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima, keterangan pelaku usaha, ya. Nah, itu adalah alat bukti. Nah, biasanya sesuai dengan yang
umum, ya, itu satu alat bukti, nah itu belum cukup sebagai bukti awal, ya. Jadi minimal diperlukan 2 alat bukti, ya. Nah, jadi tingkatannya, nah itu dari saksi, saksi ahli, surat atau dokumen, kemudian petunjuk, dan kemudian keterangan dari pelaku usaha. Nah, tentunya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ya, KPPU banyak kendala-kendala yang dihadapi, ya, karena memang KPPU harus cermat, juga harus bijak, ya, karena ya pendekatan-pendekatannya itu boleh melakukan pendekatan secara hukum, ya, seperti legal atau assessment, dan juga pendekatan secara ekonomi, ya. Nah, itu jadi sangat berhati-hati dan harus cermat dan bijak, ya, dan pastinya ya objektif tadi, ya, transparan, ya, sehingga juga memang persidangannya juga dilakukan pada sidang yang terbuka untuk umum, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kendala yang dihadapi oleh KPPU. Yang pertama, walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang larangan praktek monopoli. Yang kedua, dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan, sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan. Yang ketiga, walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat, sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung. Yang keempat, walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa, ya, memaksa kehadiran mereka, ya, beda dengan sidang dalam kasus hukum pidana maupun perdata, ya, yaitu hakim bisa melakukan panggilan secara paksa, ya, bisa melakukan penggeledahan, ya, kemudian bisa juga diterobos, ya, kerahasiaan. Itu adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Demikian materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, wawasan kepada teman-teman mengenai lembaga, ya, yang disebut sebagai lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Terima kasih.